Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa 17 September 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika dia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Begitu dijelaskan atau dikisahkan dalam kutipan Injil yang cukup singkat hari ini. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hati oleh belas kasihan saudara-saudari, itu membahasakan apa yang menjadi salah satu poin dari tema kunjungan Paus ke Indonesia pada awal September ini, yaitu kata bela rasa. Bela rasa berarti bahwa orang tergerak untuk berbelas kasih, orang tergerak untuk berbagi, orang tergerak untuk berbuat sesuatu, orang tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil maupun besar bagi orang lain. Itulah bela rasa. Bela rasa tidak cukup hanya sampai kepada pikiran, kasihannya, tetapi dia sampai kepada suatu gerakan untuk melakukan sesuatu. Tergerak untuk berbuat sesuatu. Itulah bela rasa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bela rasa Yesus sungguh nyata dalam perjumpaan dengan seorang janda yang anak tunggalnya, anak laki-laki tempat dia menaruh harapan pada masa tuanya, ternyata telah mati. Dan melihat peristiwa itu, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus tidak hanya tergerak kasihan lalu diam saja. Dikatakan dalam Injil tadi saudara-saudari bahwa kemudian Yesus menghampiri usungan itu dan kemudian mengatakan kepada janda tadi, "Jangan menangis." Lalu kemudian Yesus berkata, "Hai anak muda," sambil menyentuh jenazah itu, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Jadi tergerak tidak berhenti kepada pikiran, lalu kemudian memilih diam atau menonton. Tergerak itu berarti melakukan gerakan lebih jauh, tindakan yang lebih untuk membuat sebuah masalah bisa diselesaikan. Untuk membuat sebuah beban bisa terasa ringan. Untuk membuat suatu masalah menemukan jalan keluar. Tergerak oleh belas kasih. Bela rasa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, perjumpaan Yesus dengan janda yang anak tunggalnya laki-laki meninggal merupakan perjumpaan yang menghidupkan. Bela rasa yang menghidupkan.
Dan belas rasa Yesus ini saudara-saudari yang tergambar dalam Injil hari ini, bukanlah sesuatu yang atau satu-satunya kisah bagaimana Yesus berbelas rasa. Bahkan seluruh hidup Yesus itu adalah merupakan ungkapan belas rasa kepada manusia. Belas rasa kepada manusia yang berdosa dan harus diselamatkan. Karena itulah Yesus tidak menolak salib karena kasih atau karena belas kasih, karena belas rasanya untuk semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih, Bunda Teresa dari Kalkuta atau sekarang Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jadi belas rasa tergerak oleh belas kasihan tidak selalu mesti melakukan hal-hal yang spektakuler, yang akbar, yang besar. Bahkan dalam hal-hal yang kecil pun kita bisa berbelas rasa asalkan disertai dengan cinta yang besar. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil sebagai bentuk belas rasa kepada sesama. Belas rasa itu muncul atau dia datang dari iman akan Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi, yang telah terlebih dahulu berbelas rasa kepada kita. Maka apa yang kita lakukan sebagai orang beriman, saudari-saudara, adalah suatu perbuatan, suatu tindakan yang telah ditunjukkan contohnya oleh Yesus. Moga-moga saudara-saudari kita dimampukan untuk memiliki belas rasa terhadap orang-orang di sekitar kita. Barangkali mereka yang berkekurangan, barangkali mereka yang berbeban berat, barangkali mereka yang telah mati tidak secara fisik, tapi barangkali mati dalam iman, mati dalam harapan, mati dalam kasih. Kita dipanggil untuk supaya kehadiran kita menghidupkan kembali iman mereka. Belas rasa kita menghidupkan kembali harapan mereka. Belas rasa kita menghadirkan kembali, menghidupkan kembali kasih kepada saudara-saudari yang sungguh membutuhkan belas kasih kita. Banyak orang, banyak kelompok, banyak paguyuban komunitas telah mewujudkan belas rasa itu. Entah dengan menolong yang berkesusahan, menolong yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, menolong membangunkan rumah ibadah yang layak, menolong anak-anak stunting supaya mereka bisa hidup dengan gizi yang cukup, sehingga menghasilkan generasi masa depan yang diharapkan. Banyak orang, banyak kelompok, banyak komunitas telah melakukan macam-macam bentuk pemberdayaan sebagai buah, sebagai tindak nyata dari belas rasa, tergerak oleh belas kasih. Gereja kita, saudara-saudari, haruslah menjadi gereja yang berbelas rasa. Komunitas kita haruslah menjadi komunitas yang mudah untuk berbelas rasa. Keluarga kita seharusnya adalah keluarga yang mudah tergerak untuk berbelas kasih. Keluarga yang berbelas rasa. Dan setiap orang beriman, pengikut Kristus, haruslah menjadi pribadi yang berbelas rasa. Semoga dengan demikian saudara-saudari, kita sungguh-sungguh menghadirkan shalom, menghadirkan hidup di tengah macam-macam kematian dalam segala rupa dan bentuknya di tengah dunia ini. Jadilah tanda nyata belas rasa Tuhan di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Karena belas kasih-Mu pula kami manusia diselamatkan. Mampukan kami Tuhan, agar menjadi tanda nyata belas kasih, tanda nyata belas rasa-Mu
Bagi saudara-saudari, bagi segala situasi kondisi yang membutuhkan sentuhan kasih, yang membutuhkan pertolongan kami. Semoga dengan demikian saudara, ya Bapa yang penuh kasih, kami senantiasa boleh menghadirkan hidup yang sungguh memuliakan nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.